Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGSDB 2023 yang beranggotakan Giska Amanda Salsabila, Syafa Mulia Andoko, Hari Ramadan. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data nilai post-test ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang materi bumi berubah untuk siswa kelas 5 fase C menggunakan uji hipotesis deskriptif khususnya One Simple T-Test. Kami akan memaparkan teknik pengumpulan data, jenis data, populasi, sampel, variabel penelitian, skala pengukuran, dan langkah-langkah analisis statistik. Kemudian di bagian akhir kami akan memberikan tutorial interaktif tentang cara melakukan analisis ini menggunakan aplikasi SPSS. Yuk lanjut ke videonya. Sebelum masuk ke ujinya, penting untuk memahami dulu apa yang dimaksud dengan uji hipotesis deskriptif. Nah, uji hipotesis deskriptif sendiri itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata sebuah sampel berbeda atau memenuhi nilai tertentu. Berbeda dengan uji komparatif atau uji hubungan yang melibatkan dua variabel atau lebih. Nah, uji hipotesis deskriptif sendiri itu hanya berfokus pada satu variabel tunggal. Contoh penerapannya adalah apakah rata-rata nilai post-test siswa sudah mencapai KKM 75. Jadi, uji hipotesis deskriptif tidak membandingkan dua kelompok, tetapi membandingkan rata-rata sampel dengan satu nilai pembanding. Jika ukuran sampel kecil atau kurang dari sama dengan 30 dan data berdistribusi normal, analisis dilakukan menggunakan One Simple T-Test seperti pada penelitian ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke metodologi penelitian. Adapun yang pertama, teknik pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan sebelumnya dikumpulkan oleh pihak lain, bukan hasil pengumpulan langsung oleh kami. Kami hanya mengambil, membaca, atau menganalisis data tersebut untuk keperluan tugas ini. Kami tidak terlibat dalam penyusunan soal, pelaksanaan tes, maupun penilaiannya. Data ini hanya digunakan sebagai bahan analisis statistik untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis data. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, berupa angka nilai hasil belajar siswa setelah pembelajaran IPAS materi bumi berubah. Data ini mendukung analisis statistik parametrik. Yang ketiga yaitu ada populasi, sampel, dan variabel. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 fase C. Kemudian, sampel penelitian berjumlah 30 siswa dan teknik pengambilannya adalah total sampling karena semua data digunakan pada tugas ini. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu nilai hasil belajar IPAS materi bumi berubah berdasarkan post-test. Yang keempat adalah skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval karena data berupa skor angka dan memiliki jarak antar nilai yang bermakna. Skala interval sangat cocok digunakan untuk analisis parametrik seperti One Simple T-Test. Selanjutnya, kita masuk ke analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Yuk kita ke tutorialnya. Nah, jadi di sini dapat dilihat ada data nilai post-test dari 30 siswa yang menunjukkan rentang nilainya antara 60 hingga 95. Secara umum, nilai rata-rata siswa itu berada di bawah KKM yaitu 75. Namun, untuk memastikan apakah ini signifikan secara statistik, perlunya dilakukan uji hipotesis deskriptif. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah ke SPSS-nya. Yang pertama-tama, kalian buka aplikasi SPSS kalian, kemudian kalian ke variable view. Nanti di nama ini kalian bisa tulis di sini nilai. Di type-nya ini numerik, desimalnya kalian bisa ubah jadi 0. Di labelnya ini kalian bisa tulis aja nilai post test
kelas 5. Nah, di measure-nya ini kalian bisa pilih scale, di align-nya kalian bisa pilih center supaya lebih rapi. Nah, di sini sudah di data view-nya ada nilai. Nah, tapi belum ada nilainya kan, belum ada datanya. Kalian bisa ambil datanya di Excel yang tadi. Kalian copy aja, kemudian kalian salin dan masukin datanya di SPSS tadi. Nah, sebelum melakukan UJT sendiri, dilakukan uji normalitas menggunakan Safirovic, karena kita menggunakan sampelnya sebanyak 30. Nah, caranya kalian bisa klik Analyze, baru Descriptive Statistic. Di sini ada beberapa pilihan, nanti kalian pilih yang Explore. Kemudian ini ada tabel nilai proses kelas 5, kalian pindahkan ke dependent list. Kemudian kalian klik plots-nya. Nah, normality plot with test-nya kalian centang. Continue. Lalu kalian bisa klik OK. Nah, nanti ada muncul beberapa tabel kayak gini. Nah, di sini dapat dilihat di tabel test of normality. Nah, karena kita mau lihat yang di Safirovic ini, berarti kita lihat. Nah, di sini sig-nya 0,238. Nah, karena hasilnya lebih besar dari 0,05, berarti datanya itu berdistribusi normal. Nah, yang dimana ini memenuhi syarat untuk menggunakan uji T parametrik. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata nilai postes siswa kelas 5 kurang dari KKM 75 yang telah ditetapkan. Hipotesis yang kedua yaitu rata-rata nilai postes siswa kelas 5 lebih besar dari KKM 75 yang telah ditetapkan. Bentuk H1 menggunakan tanda lebih besar, sehingga analisis menggunakan uji satu pihak kanan atau right tail test. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan nilai uji statistik. Jadi, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi SPSS kalian. Kemudian, dengan data dan sampel yang sama, kalian tekan Analyze, kemudian tekan Compare Mean, kemudian tekan One Sample T-Test. Selanjutnya, kalian bisa pindahkan nilai post-test kalian ke sebelah kanan ke tes variabel. Tekan Option, masukkan confidence interval percentage kalian sebesar 95%, tekan Continue, dan di bagian test value kalian harus isi sesuai dengan KKM yang kalian gunakan di uji kalian. Di sini karena kami menggunakan KKM sebesar 75, jadi saya memasukkan 75. Lalu tekan OK. Selanjutnya akan menghasilkan tabel seperti ini, dan kalian fokuskan ke tabel yang ini, di mana di sini terdapat nilai T yaitu 1,543. Nah, ini merupakan T hitung. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu menentukan nilai kritis. Derajat kebebasan ditentukan sebagai berikut. Pertama-tama, kita akan membuka tabel T, di mana di sini dapat kita lihat terdapat dua sisi dan satu sisi. Karena pada uji ini kita menggunakan satu pihak atau satu sisi dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Jadi kita akan berfokus pada tabel bagian yang ini. Nah, kemudian karena sampel yang kita gunakan sebesar 30, adapun rumus yang digunakan yaitu DF sama dengan N kurang 1. Nah, karena kita menggunakan 30 berarti kita jadinya 30 kurang 1 sama dengan 29, yaitu 1,699. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kelima, yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. Kriteria yang digunakan, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Namun, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Kita mendapatkan hasil
yaitu T hitung sebesar 1,543, sedangkan T tabel sebesar 1,699. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, selanjutnya di tahap terakhir yaitu memberikan kesimpulan yang dimana berdasarkan uji one sample t-test dengan taraf signifikansinya alpha sama dengan 0,05 diperoleh T hitungnya sama dengan 1,543 yang lebih kecil daripada T tabelnya sama dengan 1,699. Oleh karena itu H0-nya diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai post-test siswa kelas 5 secara signifikan lebih tinggi dari KKM yaitu 75. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah mengikuti penjelasan dan tutorial analisis data menggunakan uji hipotesis deskriptif. Semoga video ini membantu Anda memahami proses penelitian kuantitatif dan langkah-langkah analisis statistik dengan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.